Tribuners, saya berada di kantor DPPKS ini. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan pimpinan partainya ya untuk persiapan pemilu 2024. Ikut saya Tribuners. Ayo ikut. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak. Mas, saya mau ketemu pimpinannya nih Mas, kan pimpinan di PPKS, bisa nggak Mas? Bisa Pak. Di mana beliau Mas? Ada beliau di dalam Pak. Iya, di mana Mas? Di dalam, ya Pak. Assalamualaikum Mas Heru. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu nih Mas Heru nih. Apa kabar nih? Alhamdulillah Bang baik Patur, Mas Heru. silakan Gimana duduk, kabarnya Bang Mas Heru nih? Baik, Bang Patur, senang sekali nih. Iya bisa Mas Heru. ketemu. Silakan duduk. Saya mau ngobrol-ngobrol Mas Heru Boleh. tentang kesiapan PKS Wah. menghadapi pemilu 2024. Wah, seru Gimana ini. Mas Heru? Wah, asik sekali nih. Mari silakan Saya duduk mau- kita. baik, makasih banyak, Mas Heru. Wah, luar biasa nih Bang Patur nih. Gimana kabarnya Mas Heru nih Mas Heru? Baik Bang Patur, udah lama gak ketemu. Iya, udah lama nggak Mudah-mudahan sehat selalu. Iya. Meskipun harus ke beberapa daerah, saya harus komunikasi dengan beberapa tokoh. Jadi tetap fungsi saya sebagai pertimbangan harus mendapatkan masukan dari banyak tokoh. Sehingga ini yang nanti akan saya sampaikan kepada pengurus DPW yang sekarang. Jadi saya ini harus regenerasi Bang Patur. Nggak boleh 2 periode saya. Mas Heru tambah ganteng ya, tambah gemuk sejahtera bulan ini. Beliau ketua MPW Pak ya, PKS Kalteng. Pak Heru, terima kasih saya diterima di sini Mas Heru. Saya pengen ngobrol-ngobrol nih soal persiapan PKS ini terhadap menjelang pemilu. Dan saya kaget nih Mas Heru ngelihat kantor PKS ini agak beda Mas Heru. Oh, gitu. Kalau dulu agak sempit ya, ini kok kayaknya agak lebar gitu. Dan warna-warnanya cerah-cerah nih. Apa ada perubahan-perubahan nih Mas Heru? Gimana Mas Heru? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bang Fatur dan Tribuners di kantor DPTW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi ini kantor kita di bilangan Jalan Giobos Induk. Dan ini kenapa harus di sini untuk memudahkan akses masyarakat Bang Fatur. Jadi banyak rakyat atau masyarakat, baik itu anggota PKS atau masyarakat umum yang mereka terkadang mau mampir atau mau nginep di sini. Silaturahmi Jadi ini ya? pusat layanan Oh, akhirnya. pusat layanan Dan ya? ini 24 jam. 24 jam ya? 24 jam, silahkan siapapun. Dan tidak menjelang pemilu saja. Oh, nah, itu yang membedakan. Yang berikutnya memang betul nih Bang Patur, kita ada lambang PKS. Sekarang lambang baru PKS. ya? Oh betul, Udah beda ini ya? lebih fresh, lebih segar, lebih memiliki Kenapa? Apa maknanya nih Mas Heru? nilai milenial. Nilai milenial. Kedekatan dengan anak-anak muda. Lebih fresh itu tadi ya? Ada nilai kemanusiaannya. Jadi kalau Bang Patur lihat warna relawan kemanusiaan, ya baik itu secara internasional, itu warna oranye. Orange ya? Iya, artinya kita ingin mendekatkan lebih dekat lagi dengan rakyat. Gimana kunjungan masyarakat ke sini nih? Mereka hampir setiap saat. Ada yang dari masyarakat umum, ada yang kemudian dari mahasiswa, mereka ada yang kemudian melakukan kunjungan untuk pendidikan politik, ada yang mereka bahkan ikut pelatihan-pelatihan PKS nih Bang Patur. pelatihannya juga? Nah, jadi kita itu ada kegiatan-kegiatan seperti misalkan ada pelatihan nyetir mobil. Oh ada juga? Wah iya. Nah, Jadi anak-anak muda ya terutama baik itu yang sekolah maupun juga yang kuliah, mereka lulus tidak hanya lulus begitu saja tapi punya skill, Punya skill, kompetensi. ya. Lebih Apalagi selain dari itu, yang lain. apalagi itu? Selain itu ada juga mahasiswa yang ingin penelitian di PKS karena mereka menganggap bahwasanya mudah dengan PKS ini, datanya lengkap, kemudian juga setiap saat juga bisa melakukan komunikasi. Jadi memang inilah rumah layanan masyarakat dan ini real, kita terbuka sekali kepada siapapun yang berkunjung seperti ini. jadi tiap hari masih ada orang yang standby sini ya? Tentu setiap saat, Setiap ya, saat, karena ya. 24 jam di sini ada yang nunggu dan yang nunggu ini adalah mahasiswa-mahasiswa dari Mahasiswa juga? daerah-daerah. Oh gitu? Iya, yang mereka dari desa-desa, yang kemudian Kuliah mereka di sini? kuliah di sini, mereka kesulitan mencari tempat tinggal, akhirnya kita fasilitasi. Silakan. Oh gitu ya. Nah ini ruangan apa nih Mas Heru? Saya nggak tahu nih. Ruangannya agak unik juga nih. Ruangan apa Jadi ini? ini
ruangan sebenarnya ruangan yang semacam ruang tamu ya untuk resepsionis gitu ya maksudnya? Resepsionis, betul. Ya, jadi memang ketika kita misalkan tamu datang ke sini kita layani, tentu nanti akan mengisi daftar hadir gitu ya atau mengisi datanya. Kemudian kita nanti kasih buku. Nah, buku-buku seperti ini. Jadi ini buku-buku PKS yang ini khusus nih Bang Fatur nih, untuk Bang Fatur. Wah. Oh, ini presidennya Mas Heru ya? Iya betul, ini mengenalkan presiden, mengenalkan lambang kita, kemudian juga mengenai kebangsaan diulas di sini. Lebih mengenal PKS lewat sini berarti ya? Betul, diantaranya. Baik Mas Heru. Baik Mas Heru, terima kasih banyak nih kita diterima untuk ngobrol-ngobrol sama PKS. Karena kita memang ada punya program Mas Heru menjelang pemilu ini kita berkunjung ke partai-partai, termasuk mungkin tokoh masyarakat dan nanti mungkin ada pengamat politik dan sebagainya. Kita ingin ngobrol untuk mensukseskan pemilu 2024. Buah semangka, buah duren. Nah, cakep. Gak nyangka Tribunnews memang keren. Mari kita tingkatkan kemampuan kita sebagai perempuan. Jadi tenang saja, jangan menerima isu. Sekitar 150 ton setiap hari. Kami itu terbuka bebas. Mempunyai sisi positif. Tetap bersama kami di Ruang Tamu Tribun Kalteng, saya Sri Mariati undur diri. Halo Tribuners, saya Devita di Hits and Hots, membahas berita terkini yang sedang hit dan hot. Untuk update informasi selanjutnya, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial tribunkalteng.com yang ada di bawah ini. Dadah! Elalaya yo elalaya Mamangun mahagaleu sanang mga tekakahima bahu himbarajur ihaga. Keajaiban itu datang pada orang-orang yang sudah siap. Lanjut terus ke ajang perlombaan internasional. Let's visit, converse, and promote tourism in Palangkaraya City to the national and international. Thank you. Kok yang menangani Kementerian Pertahanan? Kenapa Pak? Nah itu juga ini sesuatu hal yang kita mesti tanya ke Pak Jokowi. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama rakyat, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Memberanikan diri melaporkan apabila ada dugaan-dugaan, ada informasi-informasi tentang pelanggaran pemilu. Hindari politik uang. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama saya Fatur Rahman, jurnalis tribunkalteng.com dalam program Tribun Series Mata Lokal Memilih. Hari ini saya mengunjungi DPW PKS Partai Keadilan Sejahtera Kalimantan Tengah. Ini berada di Jalan Giobos ini. Saya pengen ngobrol-ngobrol terkait persiapan pemilu 2024 oleh PKS ya. Hari ini saya bertemu dengan Ketua Majelis Wilayah Partai Keadilan Sejahtera, Mas Heru Hidayat, ST-MPD. Nah, beliau ini berada di samping saya nih. Kita mau ngobrol-ngobrol untuk persiapan pemilu 2024 oleh PKS nih. Kita sapa dulu Mas Herunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heru. Waalaikumsalam, Bang Fatur dan Tribuners. Hai, semoga tetap sehat dan salam untuk Bapak Ibu sobat sekalian dimanapun, terutama di Kalimantan Tengah. Gimana Mas Heru nih? Ini persiapan nih sudah ini kan sudah masuk tahapan-tahapan gitu. Mungkin saya akan bertanya terkait persiapan
pemilu dari PKS, Pak Heru. Mungkin ada yang disampaikan dulu sebelum itu, Mas Heru. Silakan, Mas Heru. Baik, terima kasih Bang Fatur. Sebelumnya Tribuners, saya akan berikan pantun terlebih dahulu nih. Pantun dulu nih. Jadi pantunnya beli es, beli kentang. Beli kentang ditambah ketupat. Insya Allah PKS menang di tahun 2024. Satu lagi, bawa es campur segar dan nyaman. Lebih nyaman ditambah rasa madu. Bersama PKS nomor 8, Kalimantan Tengah sejahtera dan maju. Baik Pak Mas Heru, kita mulai saja nih Mas Heru. Jadi saya mau nanya, ini kan kemarin PKS sudah mendaftar. Betul. Di DPW PKS di KPU Kalteng. Nah, sejauh ini gimana Mas Heru? Mungkin persiapan ini kan belum, masih verifikasi Mas Heru ya. Betul. Gimana, apakah ada perubahan-perubahan dari KPU atau gimana? Terus PKS, apa yang dilakukan PKS setelah mendaftar ini? Silakan Mas Heru. Iya, alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih tentu kepada seluruh struktur jajaran PKS dan juga para anggota PKS, para caleg dan juga masyarakat. Ternyata antusias ini yang memberikan PKS pendaftar pertama di Kalimantan Tengah ya? Pada tanggal 8 Mei 2024. Pertama ya. Dan itulah kesiapan kita, bagaimana antusias masyarakat akhirnya turut serta bersama PKS, dan ini kita sambut. Tentu saja mudah-mudahan di masa verifikasi ini, kemudian nanti perbaikan, ada DCS, daftar calon sementara, nanti juga ada DCT. Nah, mudah-mudahan ini adalah yang terbaik bagi kita untuk memberikan bagaimana para caleg yang berkualitas, yang akan dekat dengan rakyat. Tentu saja pilihan PKS akan jauh lebih memberikan manfaat bagi rakyat di Kalimantan Tengah. Baik Pak, ini PKS ini saya lihat biasanya nih ada kalangan milenial dia. Nah, milenial yang muda-muda gitu Pak. Betul. Nah, gimana Pak untuk tahun pemilu mendatang, gimana nih? Asik sebenarnya nih Bang Fatur ya. Jadi milenial di PKS itu ada namanya regulasi ya, kebijakan yang mengharuskan minimal caleg PKS itu 10% milenial. Berarti itu aturan PKS sendiri gitu ya? Betul sekali. Ya, jadi kita tidak hanya 30% perempuan, bahkan di Kalteng ini kita 35% perempuan yang kita ajukan. Dari 100% kuota yang kita daftarkan ini, 10%-nya minimal milenial. Milenial itu perempuan dan laki-laki berarti ya? Betul sekali. Gimana animonya, Mas Heru? Begini, jadi animonya ini kami sebenarnya dari dulu membuat catatan kaitannya dengan bagaimana mempersiapkan para pemimpin muda ini. Tentu kaderisasi kami harus jalan. Kemudian juga harus dekat dengan anak-anak muda. Jadi kita membaur dengan anak-anak muda, tampilan juga lebih fresh. Bayangkan logo PKS ini sekarang lebih fresh. Ini menunjukkan berubah ya? Lambang PKS yang baru, memang milenial. Gitu. Yang sedap di mata, segar, dan juga menunjukkan keberpihakan. Ini kebanyakan apa? Yang perempuan apa laki-laki nih, atau rata ini untuk yang milenialnya nih? Iya, kita memang dari 10% itu, kita minimal itu 30%-nya dari 10% itu adalah perempuan. Jadi bahkan ada beberapa dapil yang banyak perempuannya. Gitu. Jadi ini pun juga bagaimana kita membangun sebuah pola kaderisasi. Ada namanya di kita itu bidang perencanaan keluarga, ya. Yang itu kemudian diantaranya adalah perempuan, dan bidang perempuan yang menyiapkan para kader-kader kita, khususnya perempuan, untuk siap menghadapi kaitannya dengan pemilu, terutama di 2024 ini. Memang ada ini ya, ada semacam underbawnya itu ya, atau perempuan ini? Betul sekali. Apa namanya itu biasanya? Jadi di kita itu Badan Perempuan dan Keluarga. Bidang, ya, bidang perempuan dan keluarga, ketahanan keluarga. Kenapa harus gitu? Apakah karena mungkin perempuan selama ini untuk terjun ke politik praktis agak kurang atau gimana Mas? Kita langsung berikan bukti yang real bahwa perempuan mampu untuk bisa menghadirkan, untuk berperan, berkiprah ya dalam dunia politik, dan tentu saja dengan adanya perempuan, aspirasi para ibu-ibu, bisa para milenial perempuan tentu saja nantinya akan bisa tersalurkan melalui keberadaan
perempuan di pencalegan ini maupun juga mudah-mudahan nanti di keterpilihan perempuan. Gitu. 30% memenuhi ya? Kita lebih dari itu. Oke. Pak, Mas Heru, saya nanya nih target Mas Heru. Ini kan PKS selama ini kalau di provinsi ya masih minim gitu. Mungkin ada mungkin target lebih atau gimana? Silakan Mas Heru. Iya, kalau di provinsi kita by data itu selalu naik suara kita. Naik terus ya? Betul. Jadi meskipun memang ada satu periode yang kita secara anggota dewannya turun, tetapi secara suara kita naik. Tetapi ini juga menjadi tantangan buat kami bahwa PKS tentu saja di 2024 kami banyak memperbaiki, baik itu internal maupun juga berkolaborasi dengan semua pihak. Bahkan kita bekerja sama, kemudian juga bersilaturahim dengan banyak pihak. Disitulah kita membuka diri, akhirnya banyak pihak yang kemudian turut serta. Disitulah akhirnya kita menentukan target bahwasanya PKS di 2024 ini insya Allah minimal 1 kursi DPR RI dan juga 6 kursi di DPRD provinsi. 6 kursi ya? 6 kursi. Wah, itu banyak sekali, Pak. Berarti harus kerja keras, Mas Heru. Betul. Kita harus kerja keras dan tentu saja ini bagian dari upaya tantangan kita untuk menghadirkan bagaimana program-program kebijakan PKS yang dekat dengan rakyat dan juga peduli dengan rakyat. Oke, kalau di kabupaten Mas Heru, ini kan tadi di provinsi, di kabupaten gimana selama ini? Mungkin ada basis-basis PKS ini di daerah itu? Sekarang hampir rata. Trennya seperti itu. Bahkan seperti daerah-daerah yang di tahun 2019 kita kurang secara struktural, sekarang sudah terpenuhi. Karena itu kita optimis dengan antusias masyarakat bergabung PKS, bahkan menjadi pengurus, bahkan menjadi caleg, itu adalah bagian dari apresiasi kami PKS, bahwasanya PKS, apalagi ketua PKS adalah putra daerah yang asli Puruk Cau, bahkan kemudian hampir ketua-ketua DPD juga, mayoritas juga putra daerah, bahkan lebih dari separuh anggota dewan yang terpilih sekarang pun adalah putra daerah. Itu menunjukkan sebenarnya PKS juga memberikan ruang kepada siapapun, termasuk putra daerah, karena ini adalah bagian dari upaya kita untuk bersama-sama rakyat Kalimantan Tengah, membangun Kalimantan Tengah lebih baik lagi. Selama ini Mas Heru yang pemilu kemarin itu, daerah mana saja nih yang PKS agak unggul nih di kabupaten ini? Ya, tentu seperti daerah Kabupaten Murung Raya, ya Das Barito, kemudian Kota Waringin Timur, Palangkaraya dan sekitarnya, hampir di semua dapil sebenarnya ada daerah kabupaten kota yang punya keunggulan masing-masing. Karakteristik memang masing-masing. Tentu kalau kita potret lebih dalam lagi, tentu ini akan sangat dinamis sekali. Tetapi kita sudah punya gambaran bagaimana memenangkan daerah-daerah yang ada di Kabupaten Murung Raya misalkan seperti apa, di Katingan seperti apa, di Palangkaraya seperti apa. Memang ini berbeda. Nah, karena itulah kita sekarang melakukan upaya pemetaan, kemudian juga upaya untuk pergerakan, sehingga nanti kesiapan kita menyambut di 14 Februari 2024 ini adalah kesiapan yang real, memang siap untuk bertarung, dan mudah-mudahan PKS kalau Allah izinkan menang bersama. Pengkaderannya Mas Heru, pengkaderan selama ini gimana Mas Heru? Pengkaderan tentu karena memang secara anggaran dasar kita juga punya anggota tahapan-tahapan yang kita lakukan dan terbuka kepada siapapun, bahkan tidak hanya yang Muslim, bahkan kita ada juga saudara-saudara kita, ya seperti misalkan yang Kristen, yang bahkan yang Hindu Kaharingan, kita juga melakukan upaya untuk pembekalan, pembinaan untuk menjadi anggota PKS. Itu ada organisasi sayapnya nih untuk PKS nih, Mas Heru? Tentu ada. Ada beberapa organisasi sayap yang kita siapkan dan kita lakukan pembinaan, karena itu menjadi tanggung jawab kita untuk melakukan pendidikan politik secara kontinu. Oke, Mas Heru, ini kendala orang biasanya di partai-partai itu untuk perempuan, Mas Heru. Perempuan ini biasanya mereka agak susah untuk terjun ke politik praktis gitu, Pak. Makanya ada beberapa, ini kayaknya ada yang nggak memenuhi syarat nih, saya lihat di yang kurang lah gitu, tapi nggak tahu yang di partai lain gitu loh. Nah, PKS sendiri gimana ini Mas, untuk supaya merekrut perempuan yang memang dia ingin berjuang di politik praktis, gimana ini Mas? Perlu waktu memang. Perlu waktu Mas. Tapi kalau kita lakukan secara terencana, maka hasilnya pun kita akan
rasakan. Seperti misalkan di 2024 ini, untuk kuota perempuan kita bahkan melebihi dari 30%. Lebih 30%. Setiap dapil, ada yang bahkan 40%. Hebat juga ya. Itu mereka sudah siap nih ya? Mereka udah siap dan mereka juga berkiprah, artinya tidak hanya kemudian bergabung dalam waktu yang menjelang pemilu ini, tetapi mereka sudah kita siapkan jauh-jauh hari. Kita udah bekali bagaimana peran PKS, bagaimana visi dan misi PKS, ya. Kemudian juga bagaimana keterlibatan di masyarakat, bagaimana juga mereka menyiapkan agar tatkala nanti menjadi anggota dewan, fungsi dan tugasnya seperti apa. Tentu ini yang harus disiapkan oleh kita sebagai partai politik. Oke, itu untuk pengkaderan kan perlu dana juga nih Mas Heru nih. Gimana nih support dari pemerintah nih untuk partai politik di PKS ini? Gimana Mas Heru? Iya. Kalau dari pemerintah tentu ada regulasinya, ada aturannya. Jadi seperti misalkan partai politik yang mendapatkan kursi dia akan mendapatkan bantuan partai politik. Dan meskipun memang terbatas. Nah, karena itu memang secara internal kami membangun upaya kebersamaan dalam rangka untuk pembiayaan. Jadi kalau misalkan kita kebutuhannya besar, kalau kita tanggung secara bersama dengan banyak orang, dengan banyak anggota, maka itu akan jauh lebih ringan. Oke. Nah, ini saya bicara dana nih. Nanya lagi nih. Untuk pemilu ini kan perlu dana juga nanti, Mas Heru. Artinya nanti untuk mungkin kegiatan-kegiatan apa. Nah, gimana PKS ini gimana caranya nih untuk dana, sumber dananya seperti apa gitu? Kita sudah siapkan jauh-jauh hari kaitannya dengan pendanaan. Termasuk bagaimana penyiapan saksi, kemudian juga penyiapan logistik, bagaimana kita menyiapkan sosialisasi, terutama sosialisasi logistik untuk sosialisasi, untuk kampanye dan lain sebagainya. Tentu ini adalah bagian dari upaya kita jauh-jauh hari bersama-sama, ya, dan inilah di PKS yang menjadi suatu bagian penting kerjasama antara pusat, provinsi dan kabupaten kota. Artinya sudah mantap nih, siap nih ya? Siap. Oke, baik Mas Heru. Ini karena ada yang mau lewat, kita break sejenak. Baik Tribuners, kita break sejenak, nanti akan kita lanjutkan lagi. Dengan berjuta potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah, Tribun Network ingin hadir secara penuh di sini. Sebagai jendela nasional lewat konten-konten bermutu tinggi di tanah Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com ingin membawa nilai-nilai dan pengaruh lokal Kalimantan Tengah ke mata nasional dan dunia. TribunKalteng.com dengan reputasinya sebagai jaringan media terbesar di Indonesia ingin turut serta dalam pembangunan menyeluruh di Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com sebagai bagian Kompas Gramedia akan menjadi mata lokal di bumi Tambun Bungai ini. TribunKalteng.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Mari kita tingkatkan kemampuan kita sebagai perempuan. Jadi tenang saja, jangan menerima isu. Sekitar 150 ton setiap hari. Kami itu terbuka bebas. Mempunyai sisi positif. Tetap bersama kami di Ruang Tamu Tribun Kalteng. Saya Sri Mariati undur diri. Halo Tribuners, saya Devita di Hits and Hots, membahas berita terkini yang sedang hit dan hot. Untuk update informasi selanjutnya, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial tribunkalteng.com yang ada di bawah ini. Dadah! Elalaya yo elalaya Mamangun mahagaleu Sanang mga teka kahima Bahu himba rajur ihaga. Keajaiban itu datang pada orang-orang yang sudah siap. Lanjut terus ke ajang perlombaan internasional. Let's visit, converse, and promote tourism in Palangkaraya City to the national and international. Thank you. Kok yang menangani Kementerian Pertahanan? Kenapa? Kenapa? Nah itu juga ini sesuatu hal yang kita mesti tanya ke Pak Jokowi. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama rakyat, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Memberanikan diri melaporkan apabila ada
dugaan-dugaan, ada informasi-informasi tentang pelanggaran pemilu. Hindari politik uang. Baik Tribuners, kita lanjutkan nih ngobrol bersama Mas Heru, Ketua MPW ya, MPW di PKS Kalimantan Tengah. Betul. Mas Heru, saya mau nanya lagi Mas Heru. Saya tahu dulu PKS ini dia banyak punya kegiatan sosial. Banjir dia datang di situ. Kabut asap dia juga ada ikut nyemprot juga itu. Nah, saya mau nanya nih, Mas Heru ini diperkirakan bulan Juni, Agustus dan berapa bulan lah gitu. Ini akan Kalteng ini akan kembali untuk masuk masa kering Mas Heru. Nah, musim kemarau itu biasanya rawan terjadi kebakaran lahan dan asap. Nah, gimana nih Mas Heru? Apakah kegiatan-kegiatan PKS yang dulu itu akan masih dilaksanakan untuk mendatang nih? Silakan Mas Heru. Iya, Bang Fatur dan Tribuners, kita itu punya model politik. Modelnya seperti apa? PKS. Ingat itu modelnya. P itu apa? Pemberdayaan. Jadi kita itu menyiapkan orang-orang untuk siap berpartisipasi, turut serta ya dalam hal kaitannya dengan kegiatan program yang ada. Sehingga mereka turut serta langsung di lapangan. Misalkan kaitannya dengan relawan PKS yang siaga bencana. Kami termasuk partai yang pernah mengirimkan ke Lombok, ke Palu saat bencana-bencana, termasuk di Kalimantan Selatan. Selain di Kalimantan Tengah, terjadi di Katingan, di Kapuas, di Pangkalan Bun dan berbagai lainnya, kami menyiapkan namanya relawan PKS. Mereka disiapkan sejak awal, mereka dilatih, mereka diberikan bekal. Ada pelatihannya juga ya? Pelatihannya ada, tentu saja ini bagian dari upaya untuk bagaimana profesional dalam hal tanggap, membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Itu yang banjir segala itu ya? Betul sekali. Nah, itu pemberdayaan. Berikutnya, K itu apa? Kepedulian. Ada sebuah buku dari Cilikriwut, Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan. Bagaimana kita harus berkiprah menjaga alam Kalimantan Tengah ini agar kemakmuran bagi masyarakat rakyat Kalimantan Tengah. Karena itu memang kita lakukan upaya untuk kepedulian. Kita harus peduli, termasuk juga bagaimana penanaman pohon, bagaimana kita ya mencegah terjadinya banjir dan lain sebagainya. Apalagi krisis air ke depan, selain krisis kebakaran yang mudah-mudahan kita selalu antisipasi dan ingatkan terus siapapun, pemerintah, masyarakat, ayo bersama-sama untuk menjaga agar kebakaran lahan di Kalimantan Tengah tidak terjadi lagi. Ini walaupun nanti diperkirakan ada El Nino segala nih. Betul sekali. Artinya sudah siap PKS untuk kita harus siap untuk turut serta membantu rakyat, membantu masyarakat di Kalimantan Tengah ini agar bagaimana pertama antisipasi, yang kedua turut serta menyiapkan peran-peran kita di situ. Sehingga memang tidak hanya politik yang berbicara kaitannya dengan fungsi di dewan, tetapi juga bagaimana sosial, partisipasi masyarakat tumbuh secara baik. Oke, baik Mas. Dan yang ketiga model politik yaitu silaturahmi. Nah, apa itu silaturahmi? Kita partai termasuk yang sudah silaturahim ke semua partai yang ada di Kalimantan Tengah, terutama yang lama. Dan tentu kita juga silaturahim kepada pihak-pihak, ada warga Kaharingan, ya, kerukunan warga Kaharingan, Majelis Besar Warga Kaharingan, terus kemudian ke PGI, kita kunjungan, melakukan kunjungan, kita diskusi, kita dialog, kita membuka diri, masukan-masukan, bahkan ada program PKS nih, Bang Fatur, yang seru sebenarnya buat rakyat, masyarakat di Kalimantan Tengah. Kritik PKS Kalteng, kita kasih hadiah. Artinya ada salurannya gitu ya? Ada salurannya. Lihat mana itu salurannya itu? Silahkan, bisa melalui misalkan, kalau dulu ketika saya jadi ketua PKS, bisa secara langsung ke nomor saya, dan itu pun saya respon. Dan saya mengucapkan terima kasih atas bagaimana mereka melakukan upaya kritik konstruktif tentu saja bagi PKS. Karena itu adalah penting buat kita untuk terus memperbaiki PKS di masa yang akan datang. Baik, ini kita mau bicara kaderisasi lagi Mas Heru. Ini kan kebanyakan saya lihat Mas Heru ya, partai-partai itu
agak kesulitan untuk mencari kader-kader yang loyal. Dia biasanya karena ada kepentingan saja dia bergabung, ketika ini dia cabut, pindah ke partai lain. Nah, gimana PKS untuk menjaga ini, Mas Heru, supaya kadernya itu memang dia loyal dengan partainya? Gimana, Mas? Iya, tentu kita ada sistem yang kita lakukan ya. Sistemnya apa? PKS juga nih, Bang Fatur. Apa itu? Apa itu PKS ya? Yang pertama adalah kita harus namanya perjuangan. Ya. Perjuangan di PKS itu memang harus dilatih, disiapkan. Pengkaderan ya. Pengkaderan tentu saja, bagaimana menghadapi ya kondisi dinamika yang ada gitu ya, sehingga memang tidak mudah terombang-ambing, tapi punya prinsip yang jelas bagaimana perjuangan yang harus dilakukan ya, baik itu bagi masyarakat, bagi rakyat maupun juga bagi daerah dan bangsa ini. Tentu kita bekali itu. Kemudian yang berikutnya adalah komitmen. Harus ada komitmen. Jadi kalau sudah dibekali kaitan makna perjuangan, harus ada komitmen. Siap untuk membantu, untuk berjuang ya, untuk berkiprah gitu. Sehingga memang akhirnya dari situlah akan muncul kader-kader yang memang siap bertanding, siap untuk ikut seleksi, ikut pencalegan ini. Nah, artinya itu yang caleg ini ada syarat-syarat tertentu juga, Mas? Ada syarat-syarat tertentu, baik itu secara internal kita ada kualifikasi untuk menentukan pencalegan ini. Dan kemudian yang SE adalah sinergi, kemampuan dia bagaimana bersinergi dengan yang lain. Kemampuan seorang untuk tidak hanya dia bersifat eksklusif, tapi juga bagaimana dia mampu untuk membangun komunikasi dengan banyak pihak. Nah, itulah yang kemudian kita bekali kepada para kader. Tentu kalaupun ada sebagian kecil yang pindah, yaitu tentu saja lain hal di luar sistem yang kita, namanya manusia kita. Tetapi bahwa sistem harus tetap kita jaga, dan itu menjadi bagian dari yang terpenting bagi kaderisasi partai. Ini saya mau nanya lagi nih, ini kan apabila nanti kader-kader partai sudah masuk di lembaga legislatif, entah itu di kabupaten kota, provinsi maupun pusat, apa nih kira-kira yang akan diperjuangkan untuk Kalteng ke depan ini soal pembangunan dan sebagainya? Silahkan, Mas Heru. Iya, jadi memang fungsi dan tugas dewan itu kita harus tahu persis, tidak sebagaimana kepala daerah. Jadi fungsinya adalah fungsi kaitannya legislasi. Kalau di pusat ada namanya undang-undang, kalau di provinsi, kabupaten, kota ada namanya perda. Nah, bagaimana kita berupaya untuk menyerap aspirasi di masyarakat agar perda, misalnya di Kalimantan Tengah ini, justru berpihak kepada rakyat di Kalimantan Tengah. Memudahkan rakyat untuk berusaha. Bagaimana kemudian mereka untuk kehidupan sehari-hari, dan juga bagaimana berupaya untuk dari sisi kesehatan misalkan, dari sisi pendidikan, tentu saja semua sektor nanti akan digarap. Di setiap DPR, Dewan, itu ada namanya nanti pembagian komisi. Nah, di komisi-komisi itu nanti akan dibagi sektor-sektor. Ada yang sektor pendidikan, ada yang sektor kesehatan, ada yang di sektor kehutanan, ada yang di sektor perkebunan, dan lain. Ya. Betul. Artinya apa? Kita harus siap untuk melakukan upaya perbaikan dalam berbagai sektor, terutama di Kalimantan Tengah. Tapi yang lebih inti lagi adalah bagaimana kita meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Kalimantan Tengah agar sejahtera. Oke. Nah, satu lagi nih, Mas Heru. Soal ini kan lagi ada gugatan di MK, Mas Heru, soal sistem pemilu. Saat ini masih proporsional terbuka. Nah, ini ada kabar-kabarnya nih, kabar burung aja sih, karena kan MK belum ada keputusan nih. Siapa tahu, Mas Heru, nanti tiba-tiba ditetapkan proporsional tertutup. Gimana nih sikap PKS ini? Silakan, Mas Heru. Iya. Jadi memang Bang Fatur dan Tribuners, kaitannya dengan MK ini adalah aturan, dan memang kebijakan MK tentu kita harus hormati. Sehingga keputusan apapun nanti yang akan dilakukan oleh MK, meskipun PKS sudah jelas kita menginginkan secara terbuka, tetapi kalaupun misalkan nanti keputusannya lain, tentu saja kita sudah siap sejak awal. Sehingga mau terbuka, mau tertutup, keputusannya mau setengah terbuka dan setengah tertutup, tentu kita harus siap menghadapi hal tersebut, karena ini sejak awal sudah kita komunikasikan, termasuk dalam hal pencalegan ini. Artinya sudah siap ya? Sudah siap. Enggak ada strategi, sudah ada sendiri-sendiri gitu ya kira-kira ya?
Baik Mas Heru, ini season terakhir, jadi saya minta Mas Heru imbauan lah kepada masyarakat atau Tribuners untuk pemilu mendatang nih. Gimana? Silahkan Mas Heru. Iya, Bang Fatur dan Tribuners, gunakan hak pilih kita sebagai warga negara yang baik untuk turut membangun Kalimantan Tengah. Dan keikutsertaan kita adalah hal yang sangat berharga bagi kita maupun juga pembangunan Kalimantan Tengah ke depan. Karena itu tentu PKS selalu mengingatkan kepada semua anggotanya, ya, termasuk juga masyarakat, ingat TPS, ingat PKS. Oke. Baik, Tribuners, kita akan berjumpa kembali di program podcast Tribun Series Mata Lokal Memilih di tempat lainnya ya, atau di sumber lainnya nanti. Dan jangan lupa nih, nanti silakan dilihat di kanal-kanal tribunkalteng.com di media sosialnya, baik di YouTube, Instagram maupun Facebook. Baik, terima kasih Tribuners telah menyaksikan podcast kami hari ini. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Heru, terima kasih banyak nih, kita sudah dijamu atau kita bisa ngobrol-ngobrol tentang PKS Mas Heru. Mas Heru menerima kami. Siapa tahu nanti satu saat kita perlu lagi ke sini Mas Heru, mungkin bisa diterima kembali. Terima kasih banyak. Saya mau pamit dulu Mas Heru ya. Siap. Wah, salam kami untuk kru Tribuners dan keluarga di rumah. Oke. Makasih banyak Mas Heru. Selalu. Sip. Ya. Mas Heru, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.